gue sampai trauma beli lipstick itu karena jadi bahan bully. Gue pernah beli lipstick Mirabella kalau nggak salah, iya lipstick Mirabella. Paginya gue mau ke kantin, dia ngomong gini, gue mau beli lipstick ke kantin warna merah biar dipakai ke sekolahan. Oke, selamat datang di acara Tanya-Tanya bersama aku Andini Juliani. Di podcast kali ini kita berusaha memberikan sesuatu yang baru, yang memotivasi dan menginspirasi bagi kalian. Nah, hari ini narasumber aku pastinya yang menurut aku wajib buat kalian denger biar gak terjadi lagi sama orang lain gitu. Dan mungkin juga yang melakukannya tidak bisa melakukannya lagi. Oke, jadi Nabila ini salah satu korban bully, bener ya? Benar Dimulai waktu SMP. kelas 1 SMP. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau bully membuli itu udah kayak hal lumrah, kayak hal tabu ya. Setiap sekolah ada kayaknya deh. Iya, iya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita edukasi nih karena itu dampaknya besar banget yang sampai yang dibully itu. Boleh tahu gak sih awal mula dibulinya kayak gimana? Terus struggle kamu buat menghadapi dibully ini gimana gitu? Oke nih gue jawab ya. Gue jawab nih. Jadi awal pertama aku sekolah kan, sebenarnya aku udah tahu sih dari mulut ke mulut kalau di SMP itu tuh kakak kelasnya ya begitu. Maksudnya kayak mereka tuh bukan sok sih ya, cuma bebas sih mereka ya, cuman kurangin lah gitu. Maksudnya kalian boleh ngerasa kalau kalian mungkin yang paling tinggi angkatannya gitu. Cuman udah banyak sebenarnya gitu yang ngomong kalau di SMP itu tuh ada ini tahu kakak kelasnya gini. Cuman karena aku kan orangnya kayak lah mualah gitu. Ya. Terus pas aku masuk nih di SMP, boleh disebutin gak sih SMP-nya? Pokoknya SMP itulah ya. Iya. SMP kesayangan, kebanggaan, paling favorit sih di Maruyung Sari tuh. Jadi awal kan aku dari SD 3 Maruyung Sari nih, terus aku ngelanjutin di SMP. Kebetulan teman-teman aku juga semuanya kesana semua, akhirnya aku juga kesana kan karena ya udah gak ada tujuan lagi gitu. Yang paling bagus kayaknya tuh SMP. Cuma SMP itu ya? Iya, terus aku masuk nih. Sebenarnya dari awal aku masuk juga udah jadi ini sih, jadi kayak jadi jadi center gitu gak sih? Iya, kayak oh dia udah gitu kan. Iya. Nah, salah gue juga sih sebenarnya. Gue tuh berangkat ke sekolah tuh gue tidak selayaknya murid baru. Gimana contohnya gimana? Gue tuh make up biasalah. Sebenarnya tuh biasalah ya kakak kelas zaman sekarang yang dijadiin bahan buat ngebully itu ya pertama pasti dari make up. Kalau mungkin SMP ya. Sebenarnya nggak boleh sih, sebenarnya juga nggak boleh. Cuman kayak emang harus gitu pakai cara seperti itu dengan cara negurnya yang salah gitu ya. Salah. Jadi awal aku masuk SMP itu kan udah jadi bahan sorotan nih sebenarnya gitu karena dari rombongan juga sebenarnya bukan anak-anak yang kayak diem gitu, enggak, mereka tuh orang-orang yang aktif. Terus kayak ya kita kan sekolah di sana bayar ya. Iya. Jadi ya mau ngapain aja kan terserah gue gitu. Nah pada saat itu satu tuh gue ya, terus gara-gara make up. Lipstick. Gara-gara lipstick. Terus ketemu nih pramuka. Iya. Ketemu pramuka. Akhirnya kayak ada satu kakak kelas pertama nih yang pertama banget ngebully gue perkara lipstick. Iya. Padahal tuh di situ emang udah diajarin kayak kalau misalkan ke kakak kelas tuh harus yang sopan, nunduk. Tapi gue nggak terlalu begitu, kayak apaan gitu maksudnya. Itu kayak, posisinya kamu waktu kelas 1? Masih kelas 1, ini kita masih bahas kelas 1. Oh iya. Terus udah itu ya, udah kayak yang gimana aja. Jadi kelas 1 tuh ada istilah kayak kalau sama kakak kelas harus yang nunduk, sopan gitu ya. Yang sopan. Kalau misalkan lewat tuh kita nggak boleh kayak yang pokoknya mata kita harus ke tanah. Kalau misalkan kita lewat kayak harus bener-bener nunduk tuh bener-bener ya. Kayak gitu. Tapi gue nggak begitu masalahnya. Cuman aku nggak jauh, masih dari sopan santun. Gue masih sopan di situ kayak ya punten teh gitu atau gimana. Selayaknya adik kelas lah ya. Iya, kayak ya udahlah misi teh, misi gitu. Habis itu ya udah gitu. Gue langsung kayak cengengesan apa segala macam. Nah, di situ
notice kalau misalkan katanya gue nggak sopan. Gila, gue udah misi. Udah kayak berusaha sopan gak ya? Sebenarnya kayak value-nya enggak sih kayak Iya, iya. kayak tuh orang. Ya kan itu kepribadian gue Iya. gitu ya. Maksudnya emang gue begitu orangnya. Kalau gue lewat nih, misi teh. Habis itu ya udah gitu loh. Iya, balik lagi. Nah, cuman yang gue lihat dari teman-teman gue tuh mereka nunduk sampai tempat. Najis banget. Gitu banget kayak enggak banget gitu. Kayak mereka tuh misi punten gitu. Itu tuh sampai kantin coy. Dari misalnya dari WC ke kantin tuh dia begitu, misi gitu. Ih, najis banget gue. kayak yang gitu-gitu Kayak enggak nggak ya, Bu, ya? perlu sebenarnya gitu. Kayak ya enakan aja gitu. Ya sepantasnya aja antara adik kelas dan kakak kelas. Jangan sampai jadi ih, gila, berani banget dia begitu. Maksudnya Iya, jadi iya, begitu. Nah, awal ketemu di pramuka Ini waktu masih kelas masih 1. kelas 1. Gila gak tuh? Masih kelas 1 di pramukaan. Gue jadi prestasi kan. Jadi peserta baru pramuka. Nah, sebenarnya tuh gue tuh bingung ya. Gila, kakak DKP pada jalannya tuh di kelas gue nguir gitu. Ya, gak tahu emang lagi ngecek setiap peserta pramuka atau gimana kan ya. Cuman matanya ke gue tuh kayak aduh, tajam banget. Kayak apaan sih gitu? Kayak yang oh ini gitu. Oh ini Kayak apaan? ini meren yang namanya si Nabila teh kayak gitu merenan. Bener. Terus kelas 1 juga kan berat badan gue itu kan 56 kilo. Itu gede banget. Sekarang itu gue 48. Gila nggak tuh? Jadi pas gue lagi gendutnya posisi kan si gue ini kan gede ya. Nah, terus baju apa namanya, baju SMP kan span, roknya span, otomatis tuh nyeplak banget. Nah, dikira gue sengaja kayak dispanin gitu ya, gini-giniin, dinungging padahal gitu. Emang gue gede aja. Gue kalau jalan emang begitu. Gue kalau jalan emang udah dari sananya gitu dari ya. mamah gue emang udah gede gitu. Jadi dari situ tuh ketahuan. Sebenarnya balik lagi sama orang yang mandang kita gimana gak sih? Dan yang itu tuh kene nu ngabuli ginian. Jika nu sih itu. Dari situ sih sebenarnya ya nggak tahu dia antara gue salah atau enggak, harus nunduk, emang harus nunduk banget. Enggak. Soalnya bapak gue nggak pernah ngajarin sebegitunya ke orang, kayak yang sopan santun sewajarnya aja gitu. Sama-sama orang gitu. Jangan kayak seakan-akan lu yang punya sekolah gitu kan. Ya enggak lah ya. Ya aku mah emang begitu sih orangnya. Kalau misalkan emang kayak nggak perlu banget gue sopan ke lu, ya ngapain, kita nggak kenal juga, yang penting gue sopan aja sama lo gitu. Ya udah, cuman dari situ jadi kayak anjir, lu berani ya sama gue sananya gitu. Nah, udah sampai situ pramuka nih. Perasaan aku udah nggak enak sebenarnya, kayak kok serem gitu ya. Maksudnya kayak ternyata uji mentalnya di sini tuh seakan-akan kayak gue dijatuhin. Gak gue lah, kayak setiap mungkin yang punya masalah sama kakak-kakak DKP itu habis dah tuh pramuka. Kayak yang punya masalahnya pribadi tapi yang diajak-ajak dibawa-bawanya semuanya pramuka. gitu ya. Jadi kayak mulut ke mulut si DKP itu tuh kayak jadi bahan gitu. Nah, pas itu gue pernah di situ sih baru ketakutan ya. Di situ. Nah, gue pernah beli lipstick di apotek nih. Gue pernah beli lipstick kan di apotek. Posisinya ketemu kakak kelas itu. Inisialnya Y tuh. Nah, kebetulan mulut gue kedengeran kali sama dia. Gue ngomong gini, teh, aku beli lipstick ya. Kebetulan gue sampai trauma beli lipstick itu karena jadi bahan bully. Gue pernah beli lipstick Mirabella kalau nggak salah. Iya, lipstick Mirabella warna merah kebetulan. Ada dia di situ. Gue juga berangkat ke apotek itu, gue nggak sendirian, sama temen. Gue sama temen beli nih. Paginya gue mau ke kantin, dia ngomong gini, gue mau beli lipstick ke kantin warna merah biar dipakai ke sekolahan. Udah itu mah kebangetan sih. Iya, gue mau caper kata dia. Gue mau caper. Kemarin gue beli lipstick, dia ngomongnya sih dia pakai Jawa sih, cuman gue Indoin lah ya. Iya. Ngomongnya gini sih, gue mau beli, aku kemarin habis beli lipstick tahu warna merah. Si itu teh ke teman-temannya gitu. Ke teman-temannya. Posisi gue di belakang dia. Jadi di situ tuh gue takut banget. Maksudnya kayak, loh kok gue kena gitu loh. Iya. Kok bisa? Maksudnya kayak, kayak kok ada orang begitu, maksud gue. Alhamdulillah ya, di sekeliling aku tuh
gak ada sih orang-orang kayak gitu yang kayak ngurusin Bersyukur hidup banget orang. gak ya? Iya, cuman pas tahu ada orang kayak gitu terus kayak ya gue kena nih, gue Apaan jadi bahannya kayak yang kok bisa gue kena, kan gue beli pakai duit gue, Iya. gue beli pakai Nggak uang. nyusahin, nggak minta sama mereka ini kan ya? Gue beli pakai duit gue, terus ya kesana juga gue kan pakai tenaga gue sendiri, naik motor gue sendiri, gue nggak ngerepotin siapapun, jadi bahan sampai pramuka gue dapet tuh. Iya ya. Itu tuh setiap pramuka apa Setiap- cuma sekali? Setiap pramuka gue Berarti kayaknya setiap per ke-notice minggu deh. dong kalau gitu. Iya, setiap minggu, pokoknya setiap pramuka ada aja bahasannya. Ada aja yang di iniin gitu kemudian Iya, ya. ada aja bahasannya. Nah itu kelas 1 nih, di SMP gue itu kakak kelasnya emang sefrontal itu kalau ngelabrak, bener-bener Gimana yang contohnya? ngeliatin banget. Jadi gue pernah kan lagi olahraga itu pada namanya tuh kan guru gue, guru dia baik banget, nyuruh anak-anaknya buat dimasukin bajunya, kita mau lompat Iya. jauh. Iya. Nah posisi Itu itu kan waktu pramuka. enggak sih, lagi Olahraga biasa, KBM biasa. KBM. Nah, gue disuruh pakai baju olahraga kan, semua Iya. kelas nih, disuruh dimasukin tuh bajunya. Gue masukin. Posisi Iya. berat badan gue belum turun di situ, masih 56 kilo, masih Iya, iya, gede. iya. Nah, habis itu tuh gue ketahuan sama Sama inisial D. Oh, iya, sama si kakak kelas Kakak tuh. kelas itu inisialnya D ya. Gue dilabrak langsung coy, depan muka. Gimana Langsung kayak dilabraknya? kenapa bajunya dimasukin? Nggak malu apa, ininya gede gitu. Kan emang harusnya dimasukin guys. Iya, jadi gua nggak semata-mata masukin gitu, ada perintah. Tapi itu emang suruh dimasukin kan? Suruh dimasukin. Nah kita kan ada ini dulu ya, ada yang kalau misalnya kita masuk kelas tuh ada baca Asmaul Husna dulu. Iya, Nah iya. kebetulan tuh dia kayak Irma gitu nggak sih, kayak yang OSIS sih sebenarnya, kayak OSIS. ngepantau gitu kalau dia tuh baca atau enggak gitu, hafalan atau enggak. Iya, Nah iya. di situ gue langsung dilabrak coy, depan muka gue langsung kayak Itu teh sendiri si kakak kelas itu apa sama sendiri. temennya? Oh, sendiri. Cuma ada temannya, cuma dia yang ngomong gitu, ke gue kayak kenapa baju dimasukin gitu, lu ngeliat lu gede gitu. Terus Terus kamu aku itu langsung, oh iya teh, ini aku keluarin. kamu itu sendiri posisinya. Posisi sendiri, lagi naruh sepatu, baru berangkat. Berangkat sekolah? Iya, Masih pagi masih ya tuh. masih pagi. Emang seserem itu sih dulu gue. Habis itu kan aku masuk ke kelas, di situ gue udah masih pagi ya. Masih pagi, Terus? gila. Cuman karena emang aku masih anak-anak ya, masih kelas 1 SMP juga, aku nggak menghiraukan terlalu sih, kayak Kayak yang udahlah masuk ya, telinga kanan keluar telinga iya kiri gitu. ya. Cuma ternyata tuh mereka seakan-akan kayak di orang ya, nggak paham-paham, Iya. marah dia ke gue gitu. Jadi kayak yang kayak gimana ya, kayak gue nolak itu tuh mereka gak mau terima gitu. Lo tuh harusnya takut gitu, gue gitu lo harusnya takut. Dan dia tuh begitu tuh, gue nggak sama sekali takut, kayak yang oh iya teh gue masukin. Kayak udah Pak ya. Udah soalnya udah biasa badannya kamu Iya. Ge. Nah terus nih ada lagi cerita di mana ya tau lah yang namanya kakak kelas kan ya, pertama masuk SMP pasti adik-adik kelas itu kan ya dilirik-lirik Iya segala macam. pasti itu mah. Ada tuh yang kakak kelas gue punya pacar, si R itu pacaran sama si pacarnya. Nah demi Allah lah ini ya, Iya. gue nggak pernah yang gimana-gimana. Emang pada zaman dulu kan, bukan zaman dulu ya, maksudnya dulu tuh kayak yang adik-adik kakaan gitu sama kakak kelas Iya, gitu, iya. kayak walaupun dia udah punya pacar ya direkrut tuh adik kelasnya buat jadi adik-adikannya. Oh, ada-adean. Iya adik-adikan, ini najis banget ya, demi Allah gue sampai sekarang nggak pernah adik-adikan begitu. Terus? Nah akhirnya si cowoknya itu tuh ngecat aku. Iya, gimana Kayak- ngecatnya tuh kayak kamu kelas 7C ya gitu, terus gimana ya, betah enggak, terus nanya, terus jadi ya pokoknya ngobrol aja kita. Gua nggak tahu ternyata pacaran mereka. Oh, kamu waktu itu belum tahu itu Belum pacaran. tahu mereka Oh. pacaran, cuman aku kan punya kakak kelas ya yang emang saudaraku juga. Kata dia tuh ya emang Cewek cowok saudaranya? Cewek. katanya mereka tuh emang udah deket lah gitu. Iya. Pacaran sih gua nggak tahu ya, cuman ya yang namanya dulu kan mesti BBM. Mm-mm. Ya mood aja gitu buat balesin. Habis itu kan ketahuan Sama si kakak kelas itu. sama kakak kelas itu. Akhirnya gue jadi bahasan lagi di situ tuh kayak waduh, kesel nih gue balesin. Dari pihak si cowoknya juga dia nggak mau berhenti chatan, Sama kamu. nggak mau, kayak yang iya kenapa sih gitu. Iya. Aku udah ngomong kok gini biar nggak gini ke kamu, terus gini ya lu mikir lah, bego banget sih. Lah, Kayak iya, yang ya Allah. Tapi pas sama kamu dibilang gitu si cowoknya gimana? Respons cewek si cowoknya? Aku bilang enggak, aku udah nggak mau. Katanya udah nggak apa-apa kita chatan
chatan kita Di juga belakang gitu ya. chatan kita juga nggak gimana kok, nanti aku deh yang ngomong ke ininya, dia nggak malah ngomong, gila nggak tuh. Terus Kan kamu langsung di ini abis pramuka gue. gimana gimana gimana? Gue nih, Aduh. dia malah ngomong ke ceweknya kalau jangan giniin Bila dong, ya langsung dah tuh Cowoknya teh bilang ke cowoknya ceweknya. bilang ke ceweknya, dia bilang di kafe pramuka gue bilang. Itu terus gimana lagi? Nah ketemu pramuka nih, Mm-mm. ya si pacarnya si cowok tuh yang nggak ngomong, cuman teman-temannya kayak oh gitu, masuk pramuka nih. Mm-mm. Oh itu katanya, Ngecetan teh benernya gitu ya. itu kan ya Allah baru kemarin gitu. Baru kemarin. Halo, Baru kemarin. malam baru sebenarnya udah takut sih aku. Udah takut malamnya bakal ketemu Jumat tuh. Udah Pokoknya biasa lah benernya. Iya pokoknya dulu kelas 1, kelas 2 tuh hari Jumat tuh hari-hari serem, menurut gue tuh serem banget karena Kayak trauma musuhnya gak tuh sih, Bil? sesama manusia gitu loh. Trauma gak? Trauma lah gila gue. Nih dibully pada saat itu gara-gara si cowoknya di pramuka nih, si inisial J tuh ini terus si inisial D ngomporin, ya Allah cantikan lu lah kemana-mana, gila dia mah apaan sih dekil gitu, gila apaan sih pokoknya cantikan lu lah gitu katanya. Terus kan ke siapa nih gitu, ke siapa nih? Tapi kamu udah nyadar itu ke kamu? Sadar. Soalnya si R tahu gue mah Iya, orang pasti. cowoknya ngechat gue. Iya. Nah akhirnya nggak berantem sih. Gue di situ nggak kayak muka-muka yang takut atau Biasa gimana. aja benernya. Mereka nggak suka sama ekspresi mereka nggak suka sama reaction gue yang seakan-akan Soalnya kok nggak takut gitu. judes bener kayak gitu bener Iya sih, mukanya. jadi gue kayak yang nyepelein. Mm-mm, Karena ya bukan salah gue, ngapain ya kan. Bener. Terus pas dia ngomong gitu aku tuh yang kayak Udahlah, bodo amat gitu bener. aja. Bukannya gini nih, inget nggak? Bukannya ya kalau yang lain kalau digituin tuh langsung Diem, langsung nunduk ke sih. takut. Terus minta maaf, klarifikasi, beres. Terus itu si kakak kelasnya si ceweknya nyamperin dia ke kamu, bilang ini kamu tuh jangan gini. nyamperin sih enggak ya, cuman nyindir weh. Nyindir. Nyindirnya tuh kayak kemana-mana lah. Setiap gue di sini kedengeran begitu, sana kedengeran begitu. Itu tuh emang Dikiranya aku gengnya mau teh, ngerebut. circle-nya teh Iya. banyak apa Bil? Banyak ya lo, Sekelas. sekelas perempuan itu tuh semua berteman, terus satu frekuensi gitu loh. Kayak di bawah naungan si itu bener ya. Iya. gara-gara cowok tuh, gara-gara dia ngechat gue duluan, Ada gue yang- disindir sampai ya sebenarnya tangannya ada sih ngepel. Terus ada tuh kakak di KP yang ngomong, lihat tuh guys tangannya ngepel no, kayaknya udah gregetan deh. Abis itu ya itu kan termasuk bully ya, tetap ngebully lah di situ. Gila, satu kelas itu semuanya diem aja, gak ada yang dibully selain gue. Tapi kamu dibulinya sampai ke verbal gak sih, kayak ke fisik gitu? Ke- Kalau kata-kata mah udah biasa bener ya, kayak ini mah kayak yang ke verbal gitu. Kalau buat ke verbal sih gak tahu ya ini dibilang verbal apa enggak, pokoknya gue pernah Gimana? Itulah. Oh, di kayak di senggol ketemu gitu, cuman kayak senggol aja gitu. Cuman iya. ya nyenggolnya Kayak yang lumayan. tarik. Jadi di situ Itu kamu doang sih. sendiri apa sama lagi teman-teman? posisi lagi ke koperasi, ketemu sama dia, sama terus temen dong. sama temen kesenggol ini sama ini langsung gitulah. Jadi dia tuh kayak jadi gue gitu loh, Terus kamu waktu kesenggol gitu melongkeun enggak? gitu doang sih. Doang. Gue ya. emang orangnya nggak pernah mikir panjang, nggak pernah kayak Udah yang ya, "Ih, gitu. apaan lo gitu, ribut lo gue enggak. Jadi lebih kayak tahu Iya, gitu. iya. Di situ sih. Terus kalau misalkan gue lagi lewat di kantin atau kemana ketemu kakak kelas tuh langsung punten ya teh, punten ya. Oh, kayak disindir. Disindir, suruh punten. disindir. Masa gue harus sujud gitu ya ke tanah biar lo puas Iya, gitu. iya. Segitunya. Soalnya Terus kamu pernah gak bilang kayak ke orang tua, mah aku gini nih di sekolah gitu? kalau dibully mah enggak, cuman Enggak. aku minta buat pindah sekolah. Oh, pernah minta ke mama? Bukan enggak betah, gila lu dibully. Iyalah ya, Cez. Heeh. Coba kan kayak waktu 2 tahun gak Nggak sebentar gitu sebentar. kok. Gini banget. Gue pernah dijadiin bahan di Facebook buat orang-orang ngebully gue. Gue Maksudnya masih inget gimana? inisialnya D. Ingat gak lo sama gue? Lo pernah bully gue? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Dulu pernah lah. Masalah cowok itu masih cowok itu. Gue di tag
gue disuruh ngomong pokoknya disuruh klarifikasi aja buat ngomong ke kakak kelas ini kalau kenapa lo kayak gini jelasin. Dia minta penjelasannya ke gue. Terus akhirnya Facebook gue di tag sama akun kakak kelas itu, gue suruh ngobrol kayak gini nih, mana nih gue kan Facebook gue namanya Nabila nih, mana nih Bila Nabila keluar loh, gitulah intinya begitu ya. Ini mah secara kasarnya aja ya, kakak-kakak yang udah ngebully aku. Secara kasarnya kayak ngomong loh di sini, itu di Facebook loh, di publik. Iya. Gila nggak tuh? Akhirnya ada kakak kelas deh kayaknya, iya ada kakak kelas yang menaung gimana? Bukan menaung ya, menolong sorry menolong. Jadi kayak yang udah permasalahannya tuh diselesainnya secara Baik-baik pribadi aja, gitu. baik-baik. Jangan Itu sampai ke sosmed. di komentar Facebook, gila, gue disuruh keluar buat ngomong, gue dipermalukan tuh di publik. Ingat gue nggak? Gue masih inget semua tuh. Terus Semua tuh. Terus Sebenarnya yang dibully tuh gak cuma aku sih, ada, semua tapi geng aku. semua geng kamu, tapi kan yang jadi apa sih, gimana ya bilangnya, yang paling itu kan gue. kamu kan. Iya. Soalnya gue ngelawan orangnya. Ngelanjutin yang tadi itu teh, kamu teh bilang gak ke mama Gue mau pindah sekolah aja dulu gitu kan ke mama, aku mau pindah sekolah, aku nggak betah di sini, aku pengen di Jakarta aja. Gue bilang gitu. Jadi bahan lagi gimana Cina? kayak katanya mau pindah. Gini tahu kamu mau pindah? Ya, pastilah kan temen-temennya. Oh iya. Jadi pernah ada di grup tuh, gue kayak yang gue pindah aja kali ya, di post sama temen gue yang kakak kelasnya tuh lihat, dapet tuh gue kayak mau pindah. Terus katanya yang sampai bilang gua kamu ini itu. Itu sih Apa itu? beda lagi sih. Beda lagi gimana? Tapi masih bahas si cowok itu. Ya pokoknya dibilang, ya pokoknya di saat pramuka itu kan ada yang ngomong, ya lo gila, lu mah lebih cantik dari dia mah gak ada apa-apanya, dekil, kumel. Terus ya cakepan lo Mana-mana gitu ya. Mana-mana. Terus yang satunya tuh kayak rainnya kayak muka lo kayak gitulah. Muka lo kayak itu tuh, gue di situ udah sakit banget. Gue nggak percaya diri dari kelas 2 sampai masuk SMK kemarin, kelas 2 SMK gue nggak percaya diri kalau gue cantik ternyata. Bukan cantik ya maksudnya, gue nggak sepede itu. Padahal kita semua perempuan kan cantik ya. Iya, jadi cantik diri masing-masing sendiri. Iya, gitu. aku nggak ngerasa aku cantik. Gara-gara itu katanya muka gue nggak cantik, gue dekil. Kamu overthinking nggak? Over lah. Iya sih. Sampai gue nggak dapet pacar itu. Bukan nggak dapet pacar ya, kan Gak zaman dulu deketin bener ya gitu. zaman dulu mah ini kan ya pada pacaran lah, banyak bocil. Dan di situ aku nge-stop buat kayak enggak lah gitu, nggak mau lah, aku mau main aja. Kayaknya emang beneran deh, kayaknya bener deh gue tuh emang nggak cakep. Itu waktu kamu dibilang kayak gitu kelas 2 apa kelas 1? Kelas 1. Kelas 1 masih kelas 1 itu. Cuman udah mau ke kelas 2 sih. Oh, mau naik gitu. Mau naik ya. Gue dibilang kayak gitu tuh sumpah ngubah gue banget. Bukan ngubah lebih baik. Kayak seakan-akan gue nggak tahu sebenarnya gue tuh gimana. Jadi pas dia bilang muka gue gini-gini, gue jelek, terus tuh dicantikan dia, terus gini-gini lah, kumal apa segala macam. Aku nggak pernah yang namanya bukan merawat ya, kayak ngatur penampilan buat gimana gitu kalau orang-orang dulu mah pada cantik-cantik gitu pakai baju. Sekarang kamu cantik loh. Ya alhamdulillah ya. Amin. Amin, masya Allah. Jadi dulu mah aku nggak pernah pakai baju ya seadanya lah, pakai jaket kayak udah weh gitu. Iya, karena emang aku udah denger kalau katanya gue nggak cantik. Ya ngapain gue cantik kan. Terus dari situ aku ngerasa kayak bener deh gue nggak cantik deh. Ya pengaruhnya tuh di situ sih, pengaruh dari bully itu. Terus apalagi karena sebanyak itu deh kayaknya gue sampai nggak bisa inget. Pengaruhnya ke kamu dari yang ngebully itu teh gede banget gak sih? Kayak yang kamu teh pengaruhnya jadi besar. Iya, gimana? Ya ketika kan yang namanya diri sendiri ya, posisinya tuh kayak ada reaksinya dari aku sendiri gitu. Pas dibully kayak gitu tuh takut. Iyalah pasti aku sampai trauma beli lipstik tuh kan, setiap yang pas ketahuan di apotek tuh kan aku beli lipstik Mirabella. Aku sampai trauma, sampai sekarang aku nggak pengen gitu, lipstik Mirabella itu, nggak pernah gue beli. Ya terus yang kedua tuh aku takut banget sama hari Jumat pas zaman aku SMP. Tapi sekarang masih takut gak? Enggak sih. Justru gue dari situ tuh thank you banget, gue makin berani sekarang. Jadi gue
setrauma itu gila. Gue ngeliat lipstick Mirabella tuh gemeteran. Iya pastilah pasti. Gue udah beli nih. Kayak ingat semuanya gak sih? Iya, gue udah beli lipstick itu paginya. Gue udah nggak pakai lagi, takut banget. Karena gimana ya, dia ngebully aku tuh nggak sendirian, dia sama temen-temennya. Dekengan gak sih, main Iya deken? bener. Kalau misalkan diobrolin face to face gitu ya, lu ngomong depan gue gitu, gue mau ngomong baik-baik. Kalau misalkan lu mau bawa geng, gue makin Jadi ngelawan. di sekolah rumah kayak yang mainnya tuh senioritas gitu gak sih? Iya bener. Jadi kayak seakan-akan gue tuh nggak ada reaksinya tuh nggak Biasa takut. aja? Biasa aja. Terus kayak ekspresi gue emang menggambarkan kalau gue kesel. Iya. Jadi dia tuh kayak, kok nih anak nggak takut gitu ya? Kan biasanya kalau ada yang dilabrak teh kayak takut nunduk terus gitu nunduk kayak bener. mungkin ada yang dibully langsung klarifikasi selesai masalah baikan. Kalau gue mah ya ngapain, gue salah juga enggak, demi kebaikan, katanya demi kebaikan lu klarifikasi aja. Ih ini ngapain, gue nyenggol lu kagak, lu nyenggol gue iya. Struggle gue buat bangkit lagi tuh sebenarnya takut enggak ya, sebenarnya gue nggak takut sih sama kalian yang pernah ngebully gue. Pernah ngelihat gue nangis gitu? Nggak pernah. Oh kamu selama dibully gak pernah nangis? Nggak pernah nangis, ya biasa aja mukanya. Kalau kata Sundanya mah cirembai pernah? Enggak. Lempeng Lempeng gitu. Lempeng. Cuman dianya yang kayak yang dorong gue buat nangis. Oh, Kayak, nangis aja gitu. Mau dibawain ember nggak? Gue taruh di bawah kolong bangku lo. Gue inget tuh. Gila nggak? Bilang gitu itu. Demi Allah, muncul lo. Beneran ngomong gitu ke gue. Ya Terus gimana? Kan gue langsung kayak, ih apaan sih? Kayak yang freak sih. Iya kayak, ih apaan sih lo gitu. Jadi segitunya sih dulu. Jadi itu yang bikin aku ngerasa kayak ya Allah gitu, kok gue salah banget apa gitu hidup di sini sampai harus kayak kok gue masih kecil ya berhadapannya sama orang-orang yang seperti itu. Tuh menurut gue belum kuat, mental gue belum kuat. Iya. Sebenarnya dari hujatan mereka tuh bikin gue Bangkit gak sih? Iya. Yang kayak dulu tuh gue emang benar-benar yang hanya mikirin kok kenapa gue dibully. Terus pada akhirnya aku memutuskan untuk kayak gue jualan aja deh ya. Gue jualan. Terus gue akhirnya laris ya kan. Setiap malam gue jualan, terus setiap paginya gue nganter barang, terus gue ikut all shop juga. Terus akhirnya gue punya ya penghasilan. Nah dari situ gue benar-benar nggak inget akan mereka udah pernah ngehujat gue. Jadi setiap aku jualan tuh aku gini, udah deh Bil, nggak apa-apa gitu, maafin aja gitu. Udahlah gitu, masalah udah mah udah, mungkin ya emang guanya yang salah ya sorry gitu. Cuman cara mereka untuk menegur gua tidak seharusnya seperti itu, nggak harus. Apakah nggak ada cara lain untuk menyelesaikan secara baik-baik gitu ya miskomnya gitu antara lo dan gue? Kenapa harus kayak ngedekeng? Sebenarnya ada sih sebenarnya ungkapan-ungkapan yang pengen aku banget nanya, kenapa nggak ngomong secara langsung aja? Atau misalkan lo ngechat gue duluan buat ngobrolin, ya kenapa? Kan lo mau kan katanya jawaban gue gimana? Ya ngechat lah duluan. Karena gue nggak ngechat si kakak kelas ya karena gue ngerasa gue nggak punya salah. Walaupun ya mungkin semata-mata mereka tuh gini, nggak salah, yakin lo nggak salah? Enggak. Menurut gue nggak salah. Jadi kalau misalnya mau diobrolin secara langsung tuh, ayo sebenarnya mah. Ya struggle gue bangkit nih. Gue ngelampiasinnya itu jualan. Gue lupainnya itu dari jualan. Iya. Akhirnya kan gue punya tabungan, punya penghasilan sendiri lah ya. Punya penghasilan sendiri dari kelas 2 SMP sampai keluar gue sampai sekarang. Nah, jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah ngebully gue pada zamannya SMP. Terima kasih, kalian itu bikin aku jadi terbentur dan terbentuk. Jadi terima kasih gitu ya atas benturannya sehingga ya terbentuknya gue. Jadi tuh gue kayak punya karakter yang emang kayaknya kuat nih gue. Gak seharusnya gitu main kayak buat apa udah gede lah gitu. Nah akhirnya aku udah bangkit, lupa banget sama masalah-masalah yang kayak gitu. Terus ya dari jualan tuh alhamdulillah ya aku makin berkarakter, punya tahu kalau diri gue ternyata yang kemarin itu nggak begitu. Gue ternyata bisa lebih baik karena benturan dari mereka. Akhirnya gue terbentuk tuh. Tapi SD apa enggak beda? Enggak sih, beda SD. Beda. Cuman ya kita SMP lah gitu. Iya. Nah paling gitu aja sih pengalaman aku dibully. Terus ya intinya ya aku mah
orangnya nggak takut kecuali ke Allah. Tuhan Iya. lah gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa kamu dulu korban bully karena Tuhan mempersiapkan kamu ke depan agar lebih baik lagi gitu. Oke Nabila, aku doain semoga cita-cita kamu bisa tercapai. Amin. Thank you banget udah sharing di sini. Semoga dengan sharing pengalaman Nabila ini bisa membuka hati kalian, dan juga mungkin buat korban bully jangan takut untuk speak up. Coba deh secara sadar ngaku deh kalau misalkan lu yang di posisi itu mau nggak. Nah, benar-benar banget. Sama-sama nggak mau diinjek, sama-sama nggak mau diusik, sama-sama nggak mau disenggol. Udah clearin aja gitu, jujur sama perasaan sendiri deh. Nggak mau kan, nggak mau jadi bahan bully, nggak mau disenggol, nggak mau kan. Coba deh, Udah sekarang mah masing-masing aja we, jangan masing-masing. saling ngusik. Iya, kayak intinya mah. urusin hidup lu aja Iya. gitu. Urusan lo, urusan lu. Jadi kayak maju deh lu sini sekarang. Kalau sekarang nih Iya, iya. ada nih yang kayak gitu ke gua, maju deh lu sekarang, ngomong depan muka gua langsung. Gua nggak takut. Kayak tepuk tangan dulu dong. Ya intinya itu aja sih. Iya. Kalau misalkan gue dipertemukan lagi sama orang-orang yang seperti itu, gue berani ngomong. Iya, Terus iya. gue sekarang juga berani bertindak kayak ya urusan lo apa. Thank you banget ya Nabila udah ngasih cerita yang sekiranya bisa teman-teman ambil hikmahnya gitu. Intinya jangan takut ya guys. Kita tuh punya hidup, kita punya hak untuk bahagia. Jangan pernah takut untuk berbicara kalau misalkan kita masih di saat kita di posisi seperti itu. Jadi intinya ya kita nggak sendirian kok gitu sebenarnya. Ada Tuhan. Kita bisa sebenarnya Iya. melawan hal-hal yang seperti itu, karena sumpah deh orang-orang yang kayak gitu tuh nggak punya ini sebenarnya, nggak punya keberanian Dia lebih. punya value yang Jadi bagus gitu. udah deh. Terus rata-rata orang-orang yang ngebully tuh gitu deh. Gitu iya, tahu sendiri lah ya. Ya orang-orangnya begitulah. Ya udah. Udah intinya ya. ngalah aja dah. Kalau misalkan mau dibicarain kalau mau dibicarain secara baik-baik, ya bicarain. Jangan pakai Kekerasan. jangan pakai, ya main sehat aja lah ngomongnya, Iya, yang sehat. yang enak. Jangan sampai jadi bahan kecil lagi gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita baikan juga enak kok. Tapi ini aku juga Gak mau menyinggung pihak manapun iya. ya, gak sih? Jadi aku juga mau ngasih tahu ya, untuk mereka-mereka yang udah ngebully aku, sebenarnya aku udah baikan. Kita pernah dipertemukan Udah damai. Kita pernah dipertemukan di suatu tempat yang emang kita maafan. Cuma gua nggak tahu tuh posisinya maafannya di malam takbir. Gak tahu karena itu malam takbir salaman atau karena emang dia ingat kalau gue pernah dibully gitu. Cuma ya udah dia bisa salaman ya gue. Tapi itu kamu di dalam hati kamu, di dalam lubuk hati udah maafin apa belum? Gue maafin udah, cuman gue lupa enggak. Gue Iya, iya. tetap ingat. Iya, iya. Tetep ingat. Ya intinya udah damai sih sama yang dulu ngebully. Cuman beberapa, cuman yang sisanya sih gue nggak tahu ya. Mereka belum minta maaf ke gue. Terus kalau misalkan mungkin gue yang salah, ya gue minta maaf. Gue juga udah lupa juga kan, maksudnya gue udah lupain itu. Maksudnya gue udah nggak inget lah, udah nggak mengungkit. Cuma kalau ditanya masih inget Pasti. nggak bakal lupa. Nggak bakal. Ya udah. Paling itu sih. Thank you banget ya. Terima Thank kasih yang you. juga ya. Terima kasih yang sudah menonton juga. Ya, Udah. thank you ya guys, jangan lupa. Oke guys, thank you ya, jangan lupa subscribe channel multimedia SMK 1 pada Herang, kemudian like, terus Tombol notifikasi Betul. jangan lupa dinyalain. ya. Udah. Oke, ikuti kita terus ya, bye bye.